Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif dari kelas Manajemen 2022A. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan data tugas Statistika Ekonomi Deskriptif, yaitu data produksi padi di Aceh tahun 1993 sampai tahun 2022 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kami akan menyampaikan mengenai penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya Dea Audia sebagai moderator. Yang kedua, Ira Cakrawati. Yang ketiga, Livia Marcelina. Yang keempat, Sri Ratna Dewi Siami. Yang kelima, Tita Kamila. Dan yang keenam, Wahyuni Rahayu. Selanjutnya, setelah memiliki data, kita urutkan dari data terkecil sampai yang terbesar. Nilai max-nya yaitu 2, 5, 5, 6, 8, 5, 7. Lalu yang terkecilnya yaitu 1, 2, 4, 6, 6, 1, 4. Lalu mencari jumlah kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log N. N adalah 30 sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 30 sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,47712 125472 sama dengan 1 ditambah 4,90999680818. Hasilnya 5,90699680818 dibulatkan menjadi 6. Jadi kelas yang kita miliki sebanyak 6 kelas. Selanjutnya mencari range. Range sama dengan Xmax dikurangi Xmin, Xmax-nya 2556857, lalu Xmin-nya 1246614. Hasilnya 1310243. Lalu mencari interval. Interval kelas sama dengan range dikurangi jumlah kelas. Range-nya 1310243, jumlah kelasnya 6. Sama dengan 218.373,8333 jika dibulatkan menjadi 218.374. Selanjutnya penyajian data. Untuk mencari interval, rumusnya adalah interval dikurangi Xmin ditambah interval kelas dikurangi 1. Interval dikurangi nilai terkecil yaitu 1246614 ditambah 218374 dikurangi 1 sama dengan 1246614 ditambah 218373. Hasilnya 146987. Lalu frekuensi absolut adalah banyaknya data yang termasuk dalam kelas tertentu. Kelas pertama yaitu 0, kelas kedua 11, kelas ketiga 9, kelas keempat 5, kelas kelima 1, dan kelas keenam 2. Selanjutnya frekuensi relatif. Frekuensi relatif sama dengan jumlah frekuensi dibagi N dikali 100. Misalnya 11 dibagi 30 dikali 100 hasilnya 37%. Berikutnya nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas rumusnya sama dengan batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Sama dengan 1246614 ditambah 1464987 dibagi 2. Hasilnya 1355800,5. Berikutnya mencari nilai tepi kelas bawah. Nilai tepi kelas bawah sama dengan interval bawah pertama dikurangi 0,5. Selanjutnya nilai tepi kelas atas. Interval bawah pertama ditambah 0,5. Selanjutnya frekuensi kurang dari 0, 11 sama dengan 0 ditambah 11, 20 sama dengan 11 ditambah 9,
25 sama dengan 20 ditambah 5, 26 sama dengan 25 ditambah 1, 28 sama dengan 26 ditambah 2, 30 sama dengan 28 ditambah 2. Frekuensi lebih dari 30 sama dengan 30, 19 sama dengan 30 dikurang 11, 10 sama dengan 19 dikurangi 9, 5 sama dengan 10 dikurangi 5, 4 sama dengan 5 dikurangi 1, 2 sama dengan 4 dikurangi 2, 0 sama dengan 2 dikurangi 2. Selanjutnya frekuensi kurang dari sama dengan 11 sama dengan 11, 20 sama dengan 11 ditambah 9, 25 sama dengan 20 ditambah 5, 26 sama dengan 26 ditambah 1, 28 sama dengan 26 ditambah 2, 30 sama dengan 28 ditambah 2. Frekuensi lebih dari sama dengan 30 sama dengan 30, 19 sama dengan 30 dikurangi 11, 11 sama dengan 19 dikurangi 9, 5 sama dengan 10 dikurangi 5, 4 sama dengan 5 dikurangi 1, 2 sama dengan 4 dikurangi 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ira Cakrawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk grafik. Untuk mencari histogram, kita membutuhkan data interval tepi kelas dan frekuensi. Sedangkan untuk mencari poligon, kita membutuhkan nilai tengah kelas dan frekuensi. Di sini kami menggabungkan histogram dan poligon. Untuk histogram merupakan diagram balok, sedangkan poligon merupakan diagram garis. Untuk histogram dibuat berhimpit agar mengetahui nilai tengah kelasnya. Berikut diagram histogram dan poligon dari data kelas yang kami miliki. Selanjutnya, kurva Ogive. Untuk mencari kurva Ogive, kita membutuhkan interval tepi kelas frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Garis hijau adalah frekuensi kurang dari, dan garis coklat adalah frekuensi lebih dari. Untuk tepi kelas itu sebagai sumbu X, dan frekuensi kurang dari dan lebih dari itu sebagai sumbu Y. Berikut kurva Ogive dari data yang kami miliki. Selanjutnya, ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari min adalah perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data berkelompok. Median adalah nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok. Sedangkan modus, nilai yang paling sering muncul pada distribusi data berkelompok. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data berkelompok. Untuk yang pertama, ada rata-rata hitungan atau min. Untuk mencari min di sini sudah ada tabel interval, nilai tengah kelas, dan frekuensi absolut. Lalu, di sini ada F dikali X yang artinya F adalah frekuensi dikali X adalah nilai tengah kelas. Di kelas pertama, F-nya 11 dikali 1355800,5. Maka hasil yang didapat 1491380,5,5. Di kelas kedua, F-nya 9, X-nya 1574174,5. Hasil Fx-nya 14167570,5. Kelas ketiga, F-nya 5 dikali nilai X. Nilai X-nya 1792548,5. Maka hasil Fx-nya 8962742,5. Di kelas keempat, F-nya 1, X-nya 2010922,5. Maka hasil Fx-nya 2010922,5. Di kelas kelima, F-nya 2 dikali X, X-nya adalah 222926,5. Maka hasil Fx-nya 445859,3,0.
Di kelas terakhir, kelas ke-6, F-nya 2 dikali nilai tengah kelas 2, 4, 4, 2, 6, 7, 0,5. Hasilnya 4, 8, 9, 5, 3, 4, 1,0. Mu sama dengan sigma fx dibagi n. Sigma fx itu dari mana? Dari total f kali x, semuanya ditotal jumlahnya jadi 4, 9, 40, 8, 9, 75 dibagi 30. 30 itu datanya sama dengan 16, 46, 96, 5,83. Lanjut, yang kedua ada nilai tengah atau median. Untuk mencari median di sini ada tabel yang isinya ada interval, frekuensi, nilai tepi kelas bawah, dan frekuensi kurang dari sama dengan. Yang pertama kita cari dulu letak mediannya. N dibagi 2. N-nya 30 dibagi 2 hasilnya 15. Ada di frekuensi ke 20. Di kelas kedua. Rumus median data berkelompok. MD sama dengan L ditambah N dibagi 2 dikurang CF dibagi F dikali I. L-nya adalah tepi kelas bawah pada CF. CF-nya adalah jumlah frekuensi pada kelas tertinggi. F-nya frekuensi, terus I-nya adalah interval kelas. L-nya 14, 64, 987,5 ditambah 30 dibagi 2 dikurang 11 dibagi 9 dikali 218374 sama dengan 1464987,5 ditambah 0,4444 dikali 218374 sama dengan 1464987,5 ditambah 97045,4056. Hasilnya 1562032,9058. Lanjut, yang ketiga ada nilai yang sering muncul atau bisa disebut modus. Untuk mencari modus di sini ada data yang sudah dibentuk tabel yang isinya ada interval, frekuensi, dan nilai tepi kelas bawah. Untuk data yang sering muncul atau jumlah frekuensi pada MO-nya yaitu 11. Kemudian cari D1 dan D2-nya. Rumus D1 sama dengan jumlah frekuensi pada MO dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya. Rumus D2 sama dengan jumlah frekuensi pada MO dikurangi jumlah frekuensi selanjutnya. D1 sama dengan 11 dikurangi 0 karena jumlah frekuensi sebelumnya tidak ada, jadi 0, hasilnya 11. D2-nya 11 dikurang 9, hasilnya 2. D1-nya 11, D2-nya adalah 2. Rumus modus MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I atau interval. L-nya 12466135 ditambah D1-nya 11 dibagi D1 ditambah D2, D1-nya 11 ditambah 2 dikali intervalnya 218374 sama dengan 1246613,5 ditambah buka kurung 0,84615 dikali 218374 sama dengan 1246613,5 ditambah 184,778. Hasil modusnya sama dengan 1
1431,391,5. Hasil modus yang di PPT itu salah, yang benar adalah 1431,391,5. Jadi kesimpulannya adalah mean lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada modus. Jadi data condong ke kanan yang menunjukkan bahwa data tersebut memiliki lebih banyak nilai observasi berada di bawah nilai rata-rata, atau karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak terpengaruh. Materi selanjutnya adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan diantaranya ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama, dan persentil adalah ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Pertama, kita akan menghitung kuartil terlebih dahulu. Cara menghitung kuartil diambil dari frekuensi absolut, nilai tepi kelas bawah, dan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Itu kuartil 1 sama dengan 1 dikali 30 dibagi 4, hasilnya 7,5. Rumus kuartil adalah NKI sama dengan L plus I kali N dibagi 4 diambil CF dibagi FK dikali CI. 1246613,5 ditambah 1 kali 30 dibagi 4 diambil kosong dibagi 11 dikali 218374 sama dengan 1246613,5 ditambah 7,5 diambil kosong dibagi 11 dikali 218374, hasilnya 1,39536,194. Untuk K3 sama dengan 3 dikali 30 dibagi 4, hasilnya 22,5. Rumusnya NKI sama dengan L tambah I dikali N dibagi 4 diambil CF dibagi FK dikali CI sama dengan 1683361,5 ditambah 3 kali 30 dibagi 40 diambil 20 dibagi 5 dikali 2183374 sama dengan 1683361,5 ditambah 22,5 diambil 20 dibagi 5 dikali 218374, hasilnya 1792548,5. Cara menghitung desil sama seperti cara menghitung kuartil. Yang membedakannya adalah dibagi 10. Untuk D2 sama dengan 2 kali 30 dibagi 10, hasilnya 6. Rumus desil adalah NDI sama dengan L ditambah I dikali N dibagi 10 diambil CF dibagi FK dikali CI sama dengan 1574174,5 ditambah 2 dikali 30 dibagi 10 diambil 11 dibagi 9 dikali 2183374 sama dengan 1574174,5 ditambah 6 diambil 11 dibagi 9 dikali 2183374, hasilnya 1443150,1. Untuk D3 sama dengan 3 dikali 30 dibagi 10, hasilnya 9. Rumusnya NDI sama dengan L ditambah I dikali N dibagi 10 diambil CF dibagi FK dikali CI sama dengan 1464987,5 ditambah 3 kali 30 dibagi 10 diambil 11 dibagi 9 dikali 2183374 sama dengan 1464987,5 ditambah 9 diambil 11 dibagi 9 dikali 2183374, hasilnya 1,399.475,3. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Untuk mencari letak desil ketiga,
D3 sama dengan 3 kali 30 dibagi 10 hasilnya 9. Untuk rumusnya NDI sama dengan L ditambah I dikali N per 10 diambil CF per frekuensi dikali CI sama dengan 1464,987,5 ditambah 3 kali 30 per 10 diambil 11 per 9 dikali 218374 sama dengan 1464,987,5 ditambah 9 diambil 11 per 9 dikali 218374 sama dengan 1464,987,5 ditambah 0,3 dikali 218374 sama dengan 1464,987,5 ditambah min 65512,2 hasilnya 1399475,3. Ada presentil adalah pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Di sini sudah ada data interval, frekuensi, nilai tepi, kelas bawah, frekuensi kumulatif, kurang dari sama dengan. Jadi letak presentil ke-35, P35 sama dengan 35 kali 30 per 100 hasilnya 10,5. Lalu rumusnya NPI sama dengan L ditambah I dikali N per 100 diambil CF per frekuensi dikali CI sama dengan 1246613,5 ditambah 35 kali 30 per 100 diambil 0 per 11 dikali 218374 sama dengan 12466613,5 tambah 0,5 per 11 dikurang 0 dikali 218374 sama dengan 12466613,5 ditambah 0,9545454545 dikali 218374 sama dengan 12466613,5 ditambah 208,448 hasilnya 1455,061,5. Kemudian saya akan menjelaskan ukuran penyebaran yaitu range. Di sini sudah ada data interval dan frekuensi. Rumus range sama dengan batas kelas tertinggi diambil batas kelas bawah terendah sama dengan 2556 857 diambil 1246614 hasilnya 1310243. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data berkelompok, yaitu ukuran kecondongan. Dari data kami sebelumnya sudah diketahui, yaitu MEN 1646965,8, median 1562032,9, modus 1431391,5, standar deviasi 325532,43. Selanjutnya yaitu koefisien kecondongan. Koefisien kecondongan ada dua cara, yaitu SK sama dengan mu dikurang modus per to. SK sama dengan 1646965,83 dikurang 1431391,5 per 325532,43, yaitu hasilnya 0,66. Cara yang kedua yaitu SK sama dengan 3,
dikali mu dikurang median per to. SK sama dengan 1646965,83 dikurang 1431191,5 dikali 3 per 325532,43, yaitu hasilnya 1,9. Ukuran penyebaran data berkelompok yaitu ukuran keruncingan. Sebelumnya kita mempunyai data interval nilai tengah kelas, frekuensi F kali X diambil mu, X diambil mu kuadrat. Maka pertama, X diambil mu pangkat 4. Caranya yaitu min 291165,5 pangkat 4 hasilnya 71871988008182000000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu fx diambil mu pangkat 4 dengan cara 11 dikali 71871988008182000000. Hasilnya adalah 790900800900100000 dan seterusnya. Totalnya yaitu 11513813107000000. Selanjutnya koefisien. Untuk mencari koefisien keruncingan yaitu alfa pangkat 4 sama dengan 1 per n kali sigma dari F dikali X diambil mu pangkat 4 per to pangkat 4 sama dengan 1 per 30 dikali 1151366513107 per 325532,43. Hasilnya adalah 383727883770.